Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswa STP Syahid Surakarta yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita banyak kenikmatan berupa kesehatan dan keselamatan, termasuk juga nikmat kesempatan untuk bisa mengikuti materi kuliah hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis regresi yang diterapkan pada bidang statistik pariwisata. Baik, kita langsung saja pada topik yang akan kita bicarakan saat ini. Saya akan mengulas topik dalam analisis regresi, yaitu adalah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dan prediksi atau peramalan. Dua kata kunci ini sangat penting untuk kita pahami sehingga pemahaman kita tentang analisis regresi berbeda dengan pemahaman tentang analisis korelasi. Pada pertemuan sebelumnya, analisis korelasi itu menekankan pada pengujian keeratan hubungan korelasional tanpa mempermasalahkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Nah, hal ini berbeda dengan penerapan analisis regresi. Dalam analisis regresi, hubungan kausalitas sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat, variabel independen dengan variabel dependen, variabel terikat atau variabel tergantung, itu sangat krusial sekali untuk menjadi perhatian kita mengenai hubungan kedua variabel tersebut. Selain itu, dalam analisis regresi yang sangat penting untuk kita ingat adalah adanya prediksi atau peramalan. Jadi, dalam analisis regresi bisa mengukur hubungan pengaruh dan peramalan atau prediksi. Saya tekankan ada tiga hal itu. Hubungan, karena di dalam analisis regresi ada nilai koefisien regresi yang ditampilkan, yang mana koefisien itu bisa mewakili keterkaitan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Sementara peramalan adalah dalam penelitian analisis regresi, khususnya untuk analisis regresi yang menggunakan data time series, misalnya data 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, itu bisa menjadi bahan baku data untuk dianalisis sehingga bisa meramalkan, memforecast, memprediksi nilai atau perkiraan hasil yang akan datang. Jadi dua hal itu sangat penting dalam analisis regresi. Baik, saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Sebagai pengantar, dalam model regresi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung itu bisa digambarkan dalam garis regresi, khususnya yang kita kenal adalah garis regresi linier yang bentuknya berupa garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga bisa membentuk garis linier yang bisa mengetahui atau mewakili data-data di dalam garis linier, yaitu data sampel penelitian kita. Dalam garis tersebut, dalam garis linier berupa
garis lurus, kemudian ada juga garis lengkung parabolik maupun hiperbolik. Nah, garis linear itu di antara garis parabolik dan hiperbolik. Apa itu garis hiperbolik dan parabolik? Kita lihat pada slide berikutnya. Dalam slide ditampilkan bahwa parabola dan hiperbola itu merupakan suatu kurva yang mewakili persamaan kuadrat. Sehingga bedanya pada hiperbola itu bentuknya menghasilkan pencerminan dari garis lengkung yang ditunjukkan dalam kurva tersebut. Meskipun di dalam garis parabolik dan hiperbolik keduanya itu merupakan garis lengkung yang bentuknya mengerucut. Seperti apa gambarnya? Kita lihat di slide berikut. Untuk memperjelas bahasan yang saya sampaikan dalam video ini, saya sangat mengharapkan Anda bisa membuka kembali file PDF Anda, karena file PDF itu secara keseluruhan sudah tercakup dalam materi pada video ini. Sehingga apabila gambar dalam video kurang jelas, visualisasi di situ bisa Anda lihat lebih dekat secara kasat mata pada file PDF Anda. Kita lihat di gambar ada slide gambar parabola dan hiperbola. Jadi tadi sudah dijelaskan bedanya parabola dan hiperbola, parabolik dan hiperbolik itu di dalam gambar kerucutnya garis melengkung, hiperbolik itu ada pencerminan di situ. Kita lihat pada gambar parabolik ada garis yang tidak memotong parabola. Jadi ada garis Y dan ada garis horizontal X. Garis vertikal Y yang kedua dengan garis horizontal X menunjukkan terdapat garis yang memotong parabola satu titik. Berikutnya contoh apabila pada garis vertikal dan horizontal terdapat garis lengkung parabolik yang dimana garis biru di sini memotong dua titik dalam garis parabolik. Dalam hiperbolik, garis lengkung kerucut itu ada cerminannya. Nah, di sini saya gambarkan garis merah. Garis merah ini tidak memotong hiperbolik. Garis lengkung kerucut dan pencerminannya tidak dipotong oleh garis merah. Pada gambar berikutnya, saya contohkan ada garis hiperbolik dengan pencerminannya di mana garis merah memotong satu titik atau menyinggung satu titik di garis kerucut hiperbolik. Kemudian di garis lengkung hiperbolik yang ketiga, di situ dengan garis lengkung cerminannya kita gambarkan ada garis merah yang memotong kerucut hiperbolik pada dua titik di sini dan di bagian atas. Oke, garis linier itu adalah garis yang dimulai dari arah kiri bawah ke kanan atas. Jadi garis vertikal Y dan garis horizontal X, garis linier itu tepat di titik 0 kiri bawah ke kanan atas. Kita lanjutkan. Pengertian dan kegunaan analisis regresi. Rekan-rekan yang perlu kita ketahui, banyak penelitian karya ilmiah yang melakukan analisis pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain, yaitu variabel bisa variabel bebas
independen dengan variabel terikat, dengan variabel tergantung atau variabel dependen. Bahkan juga ada variabel moderasi di tengah pengukuran uji analisis variabel bebas dengan variabel terikat. Bahkan mahasiswa juga banyak yang meneliti menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel tersebut. Nah, sekali lagi, dalam analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh maupun hubungan sebab akibat atau kausalitas dan peramalan atau prediksi antara variabel bebas atau variabel independen dengan variabel terikat, tergantung atau variabel dependen. Dalam regresi ada dua yang akan kita pelajari. Regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, nanti kita akan bahas apa itu regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana atau single regression, regresi berganda atau multiple regression. Variabel dependen atau variabel Y pada regresi linier disebut sebagai kriteria, sedangkan variabel independen atau variabel bebas disebut dengan prediktor atau regresor. Selanjutnya, kegunaan dari analisis regresi ini tadi sudah dijelaskan adalah untuk menggambarkan garis regresi menggunakan persamaan regresi sehingga gambar data mewakili garis linier atau tidak. Yang kedua, untuk memperoleh dasar prediksi yang mempunyai kesalahan atau residu tingkat kesalahan yang sekecil-kecilnya. Berikutnya kita lihat persyaratan. Dalam analisis regresi itu ada persyaratan yang harus dimiliki oleh variabel kriterion. Jadi salah satu persyaratannya dapat diprediksi. Yang pertama, regresi linier hanya dapat digunakan pada skala interval dan skala rasio. Jadi skala interval dan rasio ini biasa digunakan untuk penelitian kuantitatif. Yang kedua, antara variabel tergantung dengan variabel bebas harus mempunyai koefisien korelasi yang signifikan. Tentu harus dilakukan uji tingkat signifikansi atau uji hipotesis. Berikutnya, dalam regresi tadi saya sebutkan ada regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana dikenal dengan single regression. Yang kedua, regresi berganda kita kenal sebagai multiple regression. Nah, apa itu single regression atau regresi sederhana? Regresi sederhana merupakan alat analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Rumusnya Y sama dengan A plus BX. Jadi Y adalah variabel dependen sama dengan A atau alfa, yaitu konstanta, ditambah dengan BX. B atau beta adalah koefisien regresi, X adalah variabel independen yang akan diteliti. Biasanya di dalam analisis regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen, kita kenal sebagai regresi berganda. Misalnya ada dua variabel independen, dua variabel bebas, 3, 4 atau mungkin lebih, sehingga kita sebut multiple regression atau regresi berganda. Nah, di dalam regresi berganda rumus yang diterapkan adalah
Y sama dengan alfa plus B1 X1 B2 ditambah dengan B2 X2 ditambah dengan B3 X3 dan seterusnya plus error. Y adalah variabel terikat atau dependent variable ditambah dengan alfa. Ada juga di literatur yang lain alfa selain diistilahkan sebagai konstanta juga disebut sebagai intercept, bahkan juga dinotasikan bukan sebagai alfa tapi beta 0 atau B0 plus B1 X1. B1 adalah koefisien regresi parameter pertama, X1 adalah variabel bebas pertama, plus atau ditambah dengan B2 X2, yaitu sebagai parameter kedua yang mewakili populasi. Di situ B2 adalah koefisien regresi kedua, X2 adalah variabel bebas yang kedua, plus mungkin B3 X3 plus B4 X4 dan seterusnya, terakhir plus error atau tingkat kesalahan. Selanjutnya bagaimana rumus dan uji hipotesis, kita lihat. Kira-kira rumusnya seperti ini. Kita tidak akan bahas rumus dan kita tidak akan praktekkan rumus itu secara manual karena kita menggunakan alat bantu analisis statistik menggunakan aplikasi SPSS. Yang perlu kita ketahui di sini, dalam analisis regresi berganda nanti akan ditampilkan output hasil perhitungan setiap koefisien regresi secara parsial, pengaruh atau hubungan satu variabel dengan khususnya satu variabel bebas, misalnya X1 dengan Y, X2 dengan Y dan seterusnya. Tetapi secara simultan pengaruh antara X1, X2, X3, X4 dan seterusnya Xk terhadap Y biasa dilihat dari koefisien determinan. Pada pertemuan sebelumnya tentang analisis korelasi kita sudah membahas sedikit tentang analisis tentang koefisien determinan yang dinotasikan dengan R besar. Nah, nanti koefisien determinan R besar itu koefisien determinan berapapun nilai dari hasil perhitungannya akan diuji signifikansinya menggunakan uji F. Sedangkan untuk perhitungan hubungan atau pengaruh antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, masing-masing variabel bebas dengan variabel terikatnya secara parsial diuji signifikansi dengan uji T. Berikutnya kita lihat dalam uji hipotesis. Uji hipotesis parsial dan simultan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Dalam uji signifikansi, analisis regresi dan korelasi ada kesamaan, yaitu dengan cara membandingkan. Jadi hubungan atau pengaruh itu signifikan atau tidak, nyata atau tidak, digunakanlah uji dengan uji T untuk pengujian parsial. Uji T dilakukan dengan cara yang pertama membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yang kedua membandingkan tingkat signifikansi alfa 5% dengan alfa hasil perhitungan. Jadi p-value alfa hasil perhitungan dapat diperoleh setelah dilakukan analisis. Berikutnya untuk uji F itu sendiri adalah membandingkan F tabel dengan F hitung. Nah, seperti pada analisis korelasi, pengujian signifikansi membandingkan T tabel dengan T hitung
atau dalam analisis uji determinan, koefisien determinan dengan uji F adalah membandingkan F hitung dengan F tabel. Kuncinya adalah apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka T hitung diterima. T tabel kita notasikan sebagai H0 atau HO, sedangkan T hitung adalah H1 atau HI. Begitu juga F tabel dan F hitung. Jadi untuk menghitung apakah termasuk diterima atau ditolak, jawabannya adalah pada nilai yang terbesar. Jadi kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka T hitung diterima. Kalau T tabel lebih besar daripada T hitung, maka T tabel yang diterima. Ingat, T tabel adalah HO. Jadi kalau T tabel yang diterima, maka HO yang diterima. Berikutnya, untuk tingkat signifikansi cara yang kedua adalah dengan melihat probabilitas value tingkat signifikansi yang ditampilkan, dihasilkan dalam output analisis regresi, yaitu dengan melihat tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jadi tingkat kepercayaan data saya selalu mengulang adalah 95% untuk penelitian sosial. Nah, cara kedua ini lebih mudah digunakan karena kita tidak perlu melihat lampiran distribusi T. Cukup dengan melihat alfa. Apabila alfa tertingginya adalah 0,05, jadi kalau hasil perhitungan tingkat signifikansi alfanya itu adalah di bawah 5%, maka pengaruh atau hubungan yang dihasilkan dari variabel bebas, independen terhadap variabel terikat atau dependen menunjukkan adanya signifikansi. Tapi apabila hasil perhitungan tingkat signifikansi alfa di atas 5%, berarti pengaruh atau hubungan yang terjadi dari hasil penelitian itu adalah pengaruh atau hubungan yang tidak signifikan atau merupakan pengaruh atau hubungan yang tidak nyata. Baik, kita lihat langkah pengujian regresi adalah sebagai berikut. Pertama adalah lakukan tabulasi data dari jawaban responden atas kuesioner yang sudah disebarkan dan kuesioner yang sudah kembali kepada peneliti, ditabulasi, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Seperti pada uji validitas, kemudian analisis korelasi, pada uji regresi tahapan yang dilakukan untuk melakukan entry data sama. Pertama adalah mendefinisikan dahulu variable view-nya. Jadi di sini saya contohkan variable view, kita definisikan dulu. Misalnya name 1 adalah x1.1, name baris kedua x1.2, x1.3, x1.4, kemudian baris berikutnya adalah total dari x1 dan seterusnya setelah sesuai dengan jumlah item yang ada di dalam kuesioner dan totalnya. Kemudian setelah mendefinisikan variable view selesai, kita lakukan termasuk juga atas variabel item-item di variabel Y atau variabel dependent sudah kita input. Selanjutnya kita masukkan data pada data view. Data view jawabannya sudah kita masukkan. Setelah itu maka kita lakukan uji regresi. Pada contoh tadi adalah variabel bebasnya x1, x2, x3, x4 dengan satu variabel terikatnya atau y dengan menggunakan analisis regresi berganda karena variabel bebas lebih dari satu.
Kecuali kalau variabel X dan variabel Y, maka itu adalah regresi sederhana. Tapi kalau ada X1, X2, X3, X4 berarti multiple regression atau regresi berganda. Kita lakukan analisa pada aplikasi SPSS. Kita lihat di sini ada analyze, kita pilih, kemudian regression. Setelah kita klik, kita pilih linear. Jadi kita pilih regresi linear, maka akan muncul tampilan linear regression. Nah, karena kita uji regresi, maka hanya total X1, total X2, X3, X4, dan Y saja yang akan kita masukkan. Nah, kita ada di dalam linear regression kotak itu ada kolom yang di atas sendiri adalah dependent. Kita isi variabel Y, kita klik, masukkan ke bagian dependent. Berikutnya X1, X2, X3, X4 kita masukkan ke blok 1. Nah, di sini kita masukkan variabel bebas. Setelah itu selesai, maka langkah selanjutnya kita pilih menu statistik. Nah, pilihan statistik, nanti apa yang akan kita ketahui, kita ukur, kita pilih saja, kita centang saja. Misalnya R-square, descriptive, part, and partial correlation, collinearity, diagnostik untuk melihat collinearitas. Kemudian residunya kita pilih Darben-Wilson, regression kita pilih estimate, kita klik continue kalau sudah selesai. Kemudian setelah statistik kita lakukan proses, kita pilih apa yang ingin kita teliti. Kemudian pada menu di bawah statistik ada plot. Nah, plot ini kita pilih pada bagian Y, kita isi adalah SD resid. Jadi tanda deviasi residunya kita masukkan. Kemudian Z-pred, jadi prediksi Z-prednya kita masukkan ke X. SD resid kita masukkan ke kolom Y. Setelah itu ada normality probability plot, kita pilih centang normal. Ini untuk menampilkan uji klasik. Sebagaimana pada bab sebelumnya kita sudah pelajari uji klasik antara lain normalitas, heterokedastisitas, termasuk juga heterokedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Setelah kita pilih, kita lakukan proses linear regression plot, maka kita ketik continue. Selanjutnya, setelah proses statistik plot selesai, kita pilih menu save. Pada menu save akan tampil layar semacam ini kotaknya. Kita pilih residu yang terstandar dan tidak terstandar. Kemudian predicted value, nilai yang akan diramal, diprediksi adalah unstandard dan standar, adjusted dan standard error of mean prediction. Kita pilih semuanya. Setelah itu continue. Maka berikutnya akan keluar output hasil analisa regresi yang sudah kita entry datanya. Hasilnya seperti pada slide berikut. Nah, di sini ada tampilan Darben-Wilson sebesar 1,793. Ini untuk uji asumsi klasik. Saya tidak akan bahas pada materi regresi ini karena merupakan materi tersendiri dan sudah kita pelajari. Collinearity statistik, nilai toleransi dan F-nya muncul untuk analisa uji asumsi klasik. Kemudian
kita lihat. Yang pertama adalah koefisien regresi variabel X1, X2, X3, X4 ada pada bagian di sini. Nah, kita lihat koefisien regresi X1 adalah 1,380, X2 0,126, X3 0,537, X4 0,952. Saya zoom, saya perbesar khusus untuk X3 0,537. Berarti ada pengaruh yang positif karena tidak bertanda negatif. Tandanya adalah bernilai positif, berarti pengaruh hubungannya sebesar 53,7%. Kalau X4 95,2%. Kemudian ada juga tampilan nilai T hitung. Kalau kita mau membandingkan T hitung dengan T tabel, T hitungnya sudah diketahui, tinggal kita melihat lampiran distribusi T. Sehingga T tabelnya dengan alfa 5% kita bisa tentukan. Tapi kita gunakan cara kedua saja dengan melihat tingkat signifikansi alfa 5%. Nah, kita lihat di sini untuk X1 0,00 berarti di bawah 5%. Artinya pengaruh X1 adalah pengaruh yang positif dan signifikan. Berikutnya X2 tingkat signifikansinya adalah 0,622. 0,6 berarti di atas 0,05%. Karena 0,622 kita baca 62,2%. Itu berarti tidak signifikan karena di atas 5%. Yang signifikan atau nyata apabila pengaruh atau hubungan itu di bawah 5%. X3 nilai signifikansinya adalah 0,046 atau 4,6%, berarti di bawah 5%. Artinya untuk X3 ada pengaruh atau hubungan sebesar 53,7% dan pengaruh X3 terhadap Y adalah pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi alfanya di bawah 5%. Kemudian untuk koefisien determinan atau pengaruh secara simultan variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y bisa dilihat pada nilai adjusted R2 yaitu sebesar 0,676. Mohon maaf, saya ralat gambarnya bukan dari arah sini tapi seharusnya dari sini. Jadi 0,676. Artinya terdapat pengaruh yang positif sebesar 67,6 secara keseluruhan antara variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y. Dan pengaruh sebesar 67,6% yang positif tersebut harus kita uji apakah pengaruh itu signifikan atau tidak. Pengaruhnya nyata atau tidak, maka dilakukan uji F. Diketahui hasil perhitungan uji F adalah, kita lihat di sini F itu adalah sebesar 33,864. Kalau kita mau membandingkan dengan cara klasik, maka F itu 33,864 kita bandingkan dengan F tabel. Jadi kita lihat di lampiran F tabelnya berapa, sehingga apabila F hitung lebih besar dari F tabel, berarti F hitung yang diterima. Cara kedua kita bisa melihat tingkat signifikansi alfa. Kalau alfa hasil perhitungan di bawah 5%, berarti pengaruh secara simultan itu adalah pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang nyata. Kita lihat
Cara kedua, nilai signifikansi alfa hasil perhitungan adalah 0,00. Jadi tidak sampai 0,1. Artinya di bawah 5%, tidak sampai 1%. Bahkan signifikansi alfa hasil perhitungan adalah 0%. Artinya pengaruh secara simultan yang ditunjukkan dari nilai koefisien determinan sebesar 67,6% itu adalah pengaruh yang signifikan. Berikutnya kita akan lihat juga tampilannya, yaitu kolinearitas dan juga mungkin ada garis normal T-plot untuk normalitas. Ternyata datanya adalah data linier karena titik-titik yang mewakili data itu berada pada garis linier. Ini sudah kita bahas pada pada bab sebelumnya tentang uji asumsi klasik. Berikutnya scatter plot berada di atas dan di bawah 0. Kalau kita tarik garis lurus, titik-titik yang mewakili data itu menyebar di atas dan di bawah 0. Itu juga sudah kita bahas dalam bab uji asumsi klasik. Yang terakhir kita adalah interpretasikan hasil penelitian itu. Pertama, terdapat hubungan positif antara variabel X1 dengan variabel Y yang direpresentasi dari besarnya nilai koefisien regresi sebesar 1,380 atau dalam persentase sebesar 138%. Yang kedua, terdapat hubungan positif variabel X2 dengan variabel Y direpresentasi dari nilai koefisien regresi sebesar 0,126 atau dalam persentase sebesar 12,6%. X3 juga begitu, X4 juga demikian. Maka tinggal kita uji tingkat signifikansinya. Nah, di lampiran output tadi tertulis seperti ini. Jadi misalnya untuk X1 tingkat signifikansi alfa adalah 0,000. Jadi 0% di bawah 5% berarti untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah pengaruh positif yang signifikan. Untuk X2 tingkat signifikansi alfa 62%, di atas 5% berarti pengaruh X2 terhadap Y adalah pengaruh yang tidak signifikan. Untuk yang X3 adalah 0,046%, artinya pengaruh X3 terhadap Y adalah pengaruh positif yang signifikan karena masih di bawah 5%. X4 kita lihat untuk X4 adalah sama seperti X1 0%. Artinya X4 pengaruh yang positif antara X4 dengan Y adalah pengaruh yang signifikan. Mengapa? Karena signifikansi alfa di bawah 5%. Sedangkan untuk pengujian simultan, mengulangi kembali, kita lihat adjusted R-nya 67,6 dengan tingkat F-hitung 33,864 pada signifikansi alfa 0. Jadi dengan demikian secara simultan atau secara keseluruhan variabel X1, X2, X3, X4 mempengaruhi variabel Y secara signifikan atau nyata. Baiklah rekan-rekan, materi tentang analisis regresi sudah selesai saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami materi ini. Atas perhatian Anda, semoga apa yang Anda simak dari tadi bisa bermanfaat ketika Anda menyusun skripsi Anda, khususnya apabila berhubungan dengan penelitian korelasional maupun regresi. Sebelum diakhiri, saya ucapkan tetap kita jaga protokol kesehatan, kita jaga kebersihan, selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu
sehat dan selamat dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sukses selalu untuk kita semua.